Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana. Saya dari Prodi Administrasi Rumah Sakit Stikes Mutiara Mahakam Samarinda, semester 2, angkatan kelima. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang administrasi rumah sakit. Tugas ini selaku untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah administrasi rumah sakit. Adapun outline yang akan saya bahas di presentasi kali ini. Yang pertama ada definisi administrasi rumah sakit, yang kedua ada nilai moral dan etika, yang ketiga ada implementasi program BPJS, yang keempat ada efektivitas pelayanan, yang kelima ada efektivitas sistem, yang keenam ada faktor-faktor kinerja, yang ketujuh ada hubungan budaya organisasi dengan kepuasan kerja, yang kedelapan ada implementasi sistem, yang kesembilan ada penerapan sistem informasi manajemen atau SIM, yang kesepuluh ada pengaruh beban kerja. Yang pertama ada definisi dari administrasi rumah sakit. Administrasi adalah aspek penting dalam menjalankan rumah sakit secara efektif. Beberapa alasan administrasi rumah sakit sangat penting, yaitu karena penggunaan sumber dayanya yang efisien, termasuk staf, peralatan, dan obat-obatan. Seorang administrator juga bertanggung jawab untuk mengelola anggaran, memastikan kesinambungan keuangan, dan mengoptimalkan aliran pendapatan. Dan yang sangat penting untuk mempertahankan kelangsungan jangka panjang rumah sakit. Selanjutnya ada nilai moral dan etika. Di sini ada 7 kompetensi andalan, yaitu manajemen diri sendiri, keinginan untuk berprestasi, keterampilan hubungan antar manusia, keterampilan melayani, keterampilan teknis profesionalisme, keterampilan manajerial, dan mempunyai wawasan berpikir global. Adapun faktor yang mempengaruhi sebuah sikap dan perilaku. Yang pertama ada pekerjaan, yaitu pekerjaan adalah aktivitas atau tugas yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan penghasilan atau imbalan lainnya. Yang kedua ada pengakuan. Pengakuan dapat berarti mengungkapkan apresiasi, penghargaan, atau perasaan terhadap seseorang dalam konteks tertentu. Dan selanjutnya ada prestasi, yaitu merujuk pada pencapaian atau hasil yang dianggap membanggakan atau berarti. Selanjutnya ada tanggung jawab, merujuk pada kewajiban atau tugas yang harus dilakukan seseorang sesuai dengan peran dan posisinya dalam suatu konteks. Selanjutnya ada gaji. Gaji adalah bentuk imbalan finansial yang diberikan kepada seseorang sebagai kompensasi atas pekerjaan atau jasa yang mereka berikan kepada suatu organisasi atau individu lainnya. Selanjutnya ada status. Status mengacu pada posisi atau kedudukan seseorang dalam hierarki atau struktur organisasi. Selanjutnya ada fasilitas, yaitu merujuk pada sarana atau tempat yang disediakan oleh organisasi atau perusahaan untuk mendukung karyawan dalam menjalankan tugas mereka. Terakhir ada pengembangan. Pengembangan mengacu pada upaya dan program yang dilakukan oleh organisasi untuk meningkatkan keterampilan,
pengetahuan dan kemampuan karyawan. Selanjutnya ada nilai moral dan etika juga memiliki strategi untuk mencapai sebuah visi, yaitu meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan sasaran utamanya yaitu di setiap desa tersedia sumber daya manusia kesehatan yang kompeten dan pelayanan kesehatan di setiap rumah sakit, puskesmas, dan jaringannya yang memenuhi standar mutu. Adapun tingkat masalah terhadap sikap dan perilaku seorang tenaga kesehatan, yaitu perilaku yang dilakukan telah sesuai tetapi baik terhadap etika dan hukum profesi kesehatan. Selanjutnya ada perilaku yang dilakukan berlawanan, tetapi baik terhadap etika dan hukum profesi kesehatan. Selanjutnya ada perilaku yang dilakukan bertentangan dengan etika, tetapi dia sesuai dengan hukum profesi kesehatan. Dan selanjutnya ada perilaku yang dilakukan bertentangan dengan hukum, tetapi sesuai dengan etika. Selanjutnya ada implementasi program BPJS. Implementasi program BPJS berdasarkan tujuan yang ditetapkan, yaitu membantu dan meringankan masyarakat dalam hal pembiayaan kesehatan. Dengan adanya program pemerintah BPJS, di mana dalam hal pembiayaan masyarakat sudah terbantu dengan adanya pembiayaan tersebut. Dan meningkatnya masyarakat yang berkunjung ke rumah sakit, salah satu faktornya ialah dipengaruhi oleh pelayanan dan pembiayaan yang sudah ditetapkan kepada masyarakat. Implementasi akan efektif apabila ukuran dan tujuan dari kebijakan memang sesuai dengan kondisi sosial kultur yang ada. Selanjutnya ada efektivitas pelayanan. Di sini pendekatan proses melihat kegiatan internal organisasi dan mengukur efektivitas melalui indikator internal. Ada beberapa indikator, yaitu yang pertama ada prosedur pelayanan, yaitu serangkaian langkah atau tahapan tertentu yang harus dilakukan untuk memberikan layanan kepada pelanggan atau pihak yang membutuhkan. Selanjutnya ada sarana, adalah segala sesuatu yang digunakan sebagai alat atau fasilitas untuk melakukan atau mendukung suatu kegiatan atau proses tertentu. Selanjutnya ada prasarana, adalah infrastruktur fisik yang mendukung atau memungkinkan berfungsinya suatu sistem atau aktivitas. Selanjutnya ada semangat kerjasama, mengacu pada sikap atau motivasi yang mendorong individu atau kelompok untuk bekerja sama secara produktif dan harmonis untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya ada loyalitas kelompok kerja, yaitu mengacu pada kesetiaan dan komitmen anggota tim atau kelompok terhadap satu sama lain, terhadap tujuan bersama, dan terhadap organisasi atau entitas tempat mereka bekerja, yaitu berguna untuk meningkatkan pelayanan. Maka perlu diketahui sampai sejauh ini mana efektivitas pelayanan yang diberikan. Ada pula subindikator terhadap semangat kerjasama dan loyalitas kelompok kerja. Yang pertama ada kecepatan petugas pelayanan, yang kedua ada keramahan dan kesopanan petugas dalam melayani pasien, yang ketiga ada kerapian petugas pelayanan, yang keempat ada sikap petugas, dan yang kelima ada kedisiplinan pegawai dalam melayani pasien. Yang selanjutnya ada efektivitas sistem.
Implementasi sistem informasi rumah sakit akan meningkatkan produktivitas, kinerja, dan efektivitas pekerjaan mereka. Namun, untuk meningkatkan manfaat optimal dari sistem ini, faktor-faktor seperti promosi, kemudahan penggunaan, aspek teknologi, faktor manusia, penerimaan sistem informasi kesehatan, dan faktor organisasi perlu diperhatikan dan ditingkatkan. Faktor-faktor kinerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai yaitu faktor internal dan eksternal. Nah, faktor internal yang meliputi kemampuan intelektualitas, disiplin kerja, kepuasan kerja, dan motivasi. Sedangkan faktor eksternal yang meliputi gaya kepemimpinan, lingkungan kerja, kompensasi, dan sistem manajemen kerja. Dan selanjutnya, kinerja dapat diukur dengan indikator, yaitu hasil kerja, perilaku kerja, dan sifat pribadi. Selanjutnya ada hubungan budaya organisasi dengan kepuasan kerja. Kepuasan kerja merupakan respon afektif atau emosional terhadap berbagai segi atau aspek pekerjaan seseorang, sehingga kepuasan kerja bukan merupakan konsep tunggal. Kepuasan kerja juga banyak memiliki variasi komponen seperti pekerjaan, pimpinan, dan kemampuan individu itu sendiri. Komitmen organisasi yang tinggi pada pegawai akan mencerminkan rasa memiliki dalam diri individu tersebut terhadap organisasi, sehingga apa yang ia lakukan dapat menimbulkan rasa puas atau tidak puas terhadap pekerjaannya. Selanjutnya ada implementasi sistem. Sistem informasi rumah sakit atau SIRS adalah suatu tatanan yang berurusan dengan pengumpulan data, pengelolaan data, penyajian informasi, analisis, dan penyimpulan informasi, serta penyampaian informasi yang dibutuhkan untuk kegiatan rumah sakit. Ada juga pengembangan sistem informasi administrasi rumah sakit diperlukan karena yang pertama ada keterbatasan sistem. Sistem informasi administrasi yang menggunakan komputer harus secara jelas didasari oleh manual. Jadi, manualnya harus dirapikan terlebih dahulu, kemudian barulah sistem komputerisasi dikembangkan. Yang kedua ada keterbatasan perangkat sistem. Perangkat yang digunakan mempunyai keterbatasan memori dan kecepatan, sehingga beban kerja komputer harus disesuaikan. Maka dianjurkan pengembangan sistem yang bertahap. Yang ketiga ada keterbatasan operator. Penggunaan sistem harus terlatih, karena bila salah mengisi, maka akibatnya hasil yang terjadi akan salah juga. Pelatihan untuk operator sangat diperlukan agar terampil dan dapat memecahkan masalah yang akan terjadi dan menyediakan cadangan petugas yang dapat menggantikan bila operator yang lain berhalangan. Selanjutnya ada penerapan sistem informasi manajemen atau SIM. Di sini penerapan sistem informasi manajemen atau SIM pada rumah sakit memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kualitas pelayanan, mengotomatisasi proses-proses administrasi dan operasional rumah sakit, mengurangi resiko kesalahan dalam pengolahan data, dan serta mempercepat secara waktu dalam pelayanan terhadap pasien, mengurangi resiko kesalahan dalam penulisan atau pengambilan data pasien. Selanjutnya ada pengaruh beban kerja. Petugas administrasi yang seringnya terjadi kesalahan penginputan data atau human error
serta masalah lainnya, yaitu terkait mesin atau mesin yang digunakan oleh petugas. Terkadang hilangnya jaringan dan lelet pada saat penggunaan. Hal tersebut membuat beban kerja petugas administrasi naik karena petugas administrasi yang sedikit dan mesin yang digunakan bermasalah, sehingga menyebabkan terjadinya kesalahan penginputan data atau human error. Sedangkan petugas administrasi sendiri dituntut untuk ekstra cekatan dalam menangani pasien dengan waktu yang ditentukan karena jumlah pasien yang terkadang naik secara tiba-tiba. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.